Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnita dari SMA Negeri 22 Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh, Ciamis. Kali ini saya akan melakukan PPL siklus 1 secara daring. Materi yang akan saya bawakan materi kelas 11 mekanisme transport melalui membran pada subpokok bahasan transportasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita pada pagi ini, sehingga kita bisa hadir dalam kelas maya untuk mengikuti mata pelajaran. Saya persilahkan kepada Ananda Rendi Reski untuk memimpin doa. Kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda. Kita melanjutkan kegiatan belajar kita. Ibu ingin membangkitkan semangat nasionalisme Ananda semua, karena Ananda adalah generasi harapan bangsa, tentu sebagai penerus bangsa kelak. Ya. Silakan Ananda berdiri semua. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan Ananda semua di hadapannya telah tersedia alat tulis menulis, ya, ini menggunakan pakaian seragam sekolah kita, ya. Oke. Sekali lagi, adakah di antara teman-teman kalian yang berhalangan hadir? Sudah ada kabar? Belum ada, ya? Oke, Ibu telah mengirim link daftar hadir anak-anakku semua. Sambil menyimak sebentar pelajarannya, boleh mengisi daftar hadir pada link yang Ibu sudah kirim, ada di kolom chat. Sebelum kita lanjut, Ibu mengingatkan kembali rambu-rambu kegiatan pembelajaran kita secara daring. Ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang sel. Ya. Ibu ingin mengaitkan materi yang lalu pada pembelajaran KD 31 tentang sel dan organel-organelnya. Di sana kita telah mempelajari fungsi-fungsi daripada organel sel. Nah, kira-kira ada anak-anakku di sini yang masih ingat atau bisa menyebutkan salah satu organel sel beserta fungsinya? Clara Ibu. Herunisa, silakan. Membran sel Bu. Membran sel, bagus. Herunisa bisa menjelaskan apa fungsi daripada membran sel? Salah satunya itu sebagai pengatur gas yang keluar maupun yang masuk ke dalam sel. Oke, bagus ya. Jadi pertemuan pertama ini untuk materi ini kita khusus membahas tentang transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah tentu kalian nanti diharapkan mampu menganalisis mekanisme transportasi melalui membran sel. Yang kelima yaitu mendesain model transport pada membran dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan.
ini kita hanya fokus pada transfer pasif, yang mana poin-poin bahasan kita ada pada difusi dipermudah, dan osmosis. Ya. Nah, perhatikan gambar. Ya. Ada yang tahu gambar pertama? Ini adalah sebuah sel, kemudian di luarnya ada pembuluh darah arteri yang warna biru, kemudian ada juga pembuluh darah vena yang berwarna merah, ya. Nah, ini kelihatan ada pertukaran gas CO2 dan O2. Ada yang tahu gambar yang Ibu tampilkan? Ini adalah struktur sel membran, Ibu. Iya, benar sekali. Ya, masih ingat ya, ini sudah pernah kita tayangkan pada kegiatan minggu lalu tentang struktur organel-organel sel, salah satunya struktur membran sel. Jadi organel inilah, ya. Jadi organel inilah yang nantinya akan berperan untuk mengatur keluar masuknya zat, ya, baik dari luar sel, dari luar lingkungan sel masuk ke dalam sel atau sebaliknya, ya, intraseluler ke ekstraseluler, ya. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tentang tadi ada Ananda Ihsan bertanya tentang osmosis yang ada pada video pembelajaran yang Ibu kirim. Ya, Bu. Mungkin ada baiknya Ibu kembali memutar video tersebut, ya. Oke. Praktikum yang pertama akan kita lakukan adalah praktikum infusi. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada sendok, kemudian air panas, air dingin, dan kopi. Langkah dari praktikum difusi yaitu masukkan bubuk kopi ke dalam air panas dan air dingin. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 15 menit dan amati perubahan yang terjadi. Baik, setelah 30 menit berlalu, kita bisa lihat perbedaan karakteristik dari kedua larutan. Kita coba timbang dari kentang yang tidak diberi perlakuan atau yang pada air biasa. Kita ambil kentangnya, kemudian kita timbang kembali. Ternyata dari kentang yang awalnya 6 gram bertambah menjadi 7 gram. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Selain itu, kita bisa amati tekstur dari masing-masing kentang yang sudah dimasukkan ke beda larutan. Untuk kentang tanpa perlakuan, teksturnya masih keras, masih seperti awal. Berbeda dengan kentang yang sudah dimasukkan pada larutan garam, maka dia akan terlihat lebih lunak dibandingkan dengan kentang yang tidak diberi perlakuan. Mengapa bisa demikian? Video yang kalian simak, kira-kira ada yang menjadi bahan pertanyaan atau ada yang terpercik di Ibu. Kalian? Ya, silakan. Siapa, Nak? Dwi Clara, Bu. Dwi Clara, silakan Nanda. Adapun pertanyaannya yaitu mengapa kentang yang direndam di larutan garam keadaannya menjadi tidak segar atau berwarna kecoklatan. Oke. Sedangkan keadaan kentang yang direndam di air biasa tidak memiliki perubahan tidak memiliki perubahan warna. Oke. Terima kasih, Bu. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa transfer pasif itu ada yang berlangsung secara difusi, ada yang berlangsung secara difusi dipermudah, ada yang berlangsung secara osmosis. Nah, proses difusi di sini adalah proses pergerakan partikel-partikel atau molekul-molekul atau ion-ion atau gas atau cairan zat terlarut. Jadi ada kata zat terlarut, ya, yang bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya, itu difusi, ya. Tadi kalian sudah melihat contoh praktikumnya. Nanti kita akan diskusikan sama-sama, menjawab
permasalahan yang kita rumuskan tadi ya. Ada beberapa teman yang menyampaikan rumusan masalahnya. Nah, itu tentang difusi ya. Kemudian yang kedua itu lanjut. Yang kedua adalah difusi dipermudah. Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, kapasitas protein pembawa atau ukuran molekul. Kita juga adanya perbedaan konsentrasi antara zat terlarut yang ada di luar sel maupun yang ada dibandingkan dengan zat terlarut yang ada di dalam sel. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, ikatan molekul atau wujud daripada materi. Ya, nanti di aktivitas diskusi kalian akan tahu seperti apa pengaruhnya faktor-faktor ini terhadap kecepatan difusi. Ya. Transfer pasif jenis ketiga adalah osmosis. Ya, osmosis di sini adalah pergerakan molekul zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik. Jadi kegiatan selanjutnya ini adalah kita akan berdiskusi. Kalian akan berdiskusi secara kelompok. Adapun yang kalian kerjakan pada kegiatan diskusi tersebut, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertuang dalam LKPD. Ya, LKPD-nya sudah di print out semua, nak? Sudah ya? Moses, Juniasti, Amelinda, Sulfikar, Lijens, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada masalah? Alhamdulillah Bu, cukup jelas Ibu kelompok 3 osmosis. Jelas nih Bu. Jelas ya? Jelas. Oke, alhamdulillah. Yang hipertonik, yaitu yang pertanyaan keempat. Ya, membandingkan bioproses osmosis pada sel hewan dengan bioproses osmosis pada sel tumbuhan. Nah, untuk membandingkannya diminta dalam bentuk tafsiran gambar. Ya, waktunya kita sudah habis. Kita kembali ke ruang utama. Ya. Terima kasih Ananda telah melakukan diskusi kelompok. Baiklah, kita akan melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Langsung saja di kelompok 1. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu kelompok transport pasif, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Adapun hasilnya yaitu yang pertama, transport pasif melalui membran sel merupakan mekanisme perpindahan zat, ion, ataupun molekul yang tidak membutuhkan energi. Dalam hal ini, transport pasif terbagi menjadi 2 mekanisme. Kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mewakili? Saya Bu Fasa Jadiah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fasa Jadiah Al-Fadil Ahmad, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mulai dari pengertian difusi dan osmosis, yaitu difusi adalah pergerakan partikel molekul, ion, gas, atau cairan zat yang terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis ialah proses bergeraknya molekul zat pelarut konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi kecepatan difusi ada 4, yaitu yang pertama kapasitas protein pembawa atau ukuran molekul, yang kedua konsentrasi, yang ketiga suhu, dan yang keempat ialah ikatan molekul atau wujud materi. Selanjutnya ialah perbedaan dari difusi dan juga osmosis. Dalam biologi ada perbedaan dari proses difusi dan osmosis.
Satu perbedaan besar antara osmosis dan difusi adalah bahwa partikel pelarut dan zat terlarut bebas bergerak dalam difusi, tetapi dalam osmosis hanya molekul pelarut atau molekul air yang melintasi membran. Selain itu, dalam proses osmosis partikelnya bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Sebaliknya dalam proses difusi, molekulnya bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oke. Ada yang ingin disanggah dengan hasil presentasi kelompok 3, Nak? Kelompok 2, sorry. Oke, lanjut. Ada pertanyaan enggak? Kita diskusikan hasil presentasi teman kalian. Saya Bu Clara. Ya, silakan Bu Clara. Tadi itu kan pada percobaan video tadi Bu, yang video praktikum. Iya. Tadi menggunakan larutan kopi. Iya. Yang lain menyimak ya. Ya Bu. Kenapa larutan kopi yang di air panas itu Bu bisa larut sempurna, sedangkan yang di air dingin tidak terlarut secara sempurna, Ibu? Iya. Oke, saya kembalikan ke kelompoknya Fasajada. Ya, tadi jawabannya Fasajada sudah benar. Ya. Kalau paham persoalan ini, yakin bisa jawab dengan atas pertanyaan si Dwi Clara ya. Yang lain temannya Fasa. Ya, Herunisa bisa bantu? Ya Bu, tunggu Bu, lagi di scan dulu. Renal? Ayo yang lain. Diaktifkan kameranya nak semuanya. Ibu, ini ada jawabanku tapi agak ragu. Ya, silakan. Jawabannya itu karena air yang suhunya lebih panas, molekulnya akan bergerak lebih cepat dan akibatnya molekul air panas akan membentuk ruang yang lebih besar sehingga jarak antar partikel air panas dan gaya tarik atau kohesi antara partikel air panas lebih besar dibanding jarak antar partikel dan gaya tarik antar partikel air dingin. Oke, jadi kesimpulannya di sini karena adanya perbedaan suhu ya. Oke. Ya Bu. Ibu yang bertanya ya. Kalau tidak ada, tolong dicari ini permasalahannya. Mengapa sel hewan dan sel tumbuhan pada lingkungan hipotonik keadaannya berbeda? Kalau sel hewan pada lingkungan hipotonik, selnya akan pecah, lama-kelamaan akan pecah atau lisis ya. Kalau sel tumbuhan berada pada lingkungan hipotonik, selnya itu akan membengkak. Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Hubungkan dengan perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan pada materi kita yang lalu, Nak. Tidak salah Bu, karena pada tumbuhan itu ada dinding sel, terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Oke, bagus. Kita berikan aplaus untuk Herunisa ya. Oke, terima kasih Ananda Herunisa. Pendapat Herunisa mengakhiri kegiatan presentasi kita, mengakhiri kegiatan diskusi kita. Kita lanjut pada pengambilan kesimpulan. Ya, kita sama-sama ya. Ada yang mau menyampaikan? Muhammad Ihsan nih Bu. Ya, silakan Muhammad Ihsan langsung ya. Yang lain bersiap kalau ada ada yang ingin disampaikan tentang kesimpulan yang kita tarik. Pertama, transfer pasif Ibu. iya. Transfer pasif merupakan transfer ion molekul senyawa dari luar atau dalam sel yang tidak memerlukan energi, Bu. Oke, bagus. Satu kesimpulan kita sepakati. Oke. Kesimpulan kedua, ada yang mau tambahkan? Kesimpulan kedua, Juniasti, apa kabarnya anakku? Kali ini kok tidak ada suaranya, Nak? Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Juniasti, Ainirul. Iya, ada yang beri kesimpulan kedua berdasarkan hasil diskusi kita. Iya, oke, silakan Dwi Clara. Baik. Yang saya dapat simpulkan yaitu transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Ya. Dan bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi yaitu hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Sekian, terima kasih Bu. Ya, oke, berarti tambahannya itu pergerakannya dari hiper ke hipo ya. Ada tambahan yang lain? Ya, kesimpulan ketiga ya ambil pada difusinya, Nak. Ya.
definisi difusi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi. Ya, silakan Puan Maharani. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area. Tadi yang dijawab oleh kelompoknya Ligens, itu saja yang kita ambil. Jelas. Ligens bisa baca ulang, nak? Itu kita jadikan sebagai kesimpulan ketiga. Ligens, faktor yang mempengaruhi. Langsung Ya, satu. Bu. Oke, langsung. Faktor yang mempengaruhi. Satu wujud materi, Ya, dua suhu, ya. yang ketiga ukuran molekul, yang Ya. keempat konsentrasi. Oke, bagus. Ya, jadi semua catat ya kesimpulan hari ini. Jadi sudah ada 3 kesimpulan. Yang keempat, itulah kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil pada hari ini. Ibu akan mengadakan Baik, Ibu. kuis. Iya, dulu ya. Ya, Ibu salin linknya di WA, langsung diklik ya, kita jawab. Ibu ingin meminta refleksi dari kalian tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini yang baru bagi kalian dapatkan. Ya. Perbedaan Pematisan, Bu. Iya, Herunisa. Oke. Oh, silakan ke Renisa. Ya, Herunisa. yang pertama yang kita dapat yaitu perbedaan difusi dan osmosis, Bu. Iya, oke. Yang lain? Untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, kita akan lanjut pada mekanisme transport zat bagian kedua, ya, tentang transport aktif. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita menutup kegiatan dengan doa. Saya kembali ke Ananda Rendi untuk memimpin doa di akhir pembelajaran. Silakan. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Terima Ananda kasih. Rendi. Ya, terima kasih Ana. Terima kasih, Bu. semuanya. Ya. Belajar ya. Terima kasih, Ya, Bu. ditingkatkan Ya, nak Bu. belajarnya. Ya, Ya, oke. Ya. Salah kita ketemu minggu depan. Silakan nak meninggalkan ruang meeting.